Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran HMJ Fisika Nukleon Universitas Negeri Malang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Dea Berliana Ramadhani, dapat dipanggil dengan Kak Dea. Nah, di sini kakak dan rekan kakak akan menyapa adik-adik dalam suatu materi yaitu zat adiktif. Nah, langsung saja ya adik-adik. Nah, di sini ada gambar makanan dan minuman loh adik-adik. Nah, pasti adik-adik kalau lihat makanan dan minuman ini menjadi tertarik ya. Nah, kenapa makanan dan minuman ini dapat menarik minat adik-adik semua? Pasti ini ada suatu bahan atau zat yang ditambahkan di makanan tersebut. Nah, bahan atau zat tersebut itu apa sih? Nah, langsung saja ya kita bahas. Jadi, sebelumnya tanya nih, apa itu zat adiktif? Nah, zat adiktif itu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dengan jumlah kecil saat pembuatan makanan atau minuman. Jadi, yang membuat makanan dan minuman tersebut tampak menarik itu karena ditambahkan zat adiktif, teman-teman. Jadi, zat adiktif ini ditambahkan dengan jumlah sedikit ke dalam makanan dan minuman tersebut. Nah, apa sih yang membuat tertarik? Nah, yang membuat tertarik itu bisa dari warna yang menarik, aroma yang menggugah selera, terus bisa dari tekstur, terus bisa dari cita rasanya, terus bisa dari karena makanan tersebut juga tahan masanya lama karena ditambahkan zat adiktif tersebut. Nah, selain itu, makanan dan minuman tersebut setelah dikasih zat adiktif juga dapat menambah nilai gizi dari makanan dan minuman tersebut. Nah, itu seperti dapat menambah protein, mineral, kemudian juga dapat menambah vitamin dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, langsung saja. Selanjutnya nih, zat adiktif itu dibagi menjadi dua loh adik-adik. Jadi bisa yang pertama itu zat adiktif pada makanan berdasarkan asalnya. Nah, kalau berdasarkan asalnya itu dibagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama ada zat adiktif alami dan yang kedua ada zat adiktif buatan. Nah, apa sih zat adiktif alami itu? Zat adiktif alami itu zat adiktif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Jadi, seperti kalau makhluk hidup nih, kalau cenderung makhluk hidup, jadi dari kayak tumbuhan, terus dapat dari hewan, seperti itu ya. Nah, contohnya yaitu seperti zat perwarna dari tumbuhan, kemudian ada penyedap dari daging hewan, kemudian ada zat pengental dari alga, dan lain sebagainya. Nah, dari zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan. Jadi, aman-aman saja. Terus, yang kedua kan ada zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan itu apa sih? Nah, zat aditif buatan tuh zat yang diperoleh dari proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Jadi, zat adiktif tersebut tuh diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Itu tuh bukan dari alam, tapi dari bahan kimia diolah. Nah, kalau zat adiktif buatan itu sedikit memiliki efek samping adik-adik. Jadi efek samping yang membahayakan kesehatan apabila digunakan itu berlebihan seperti itu atau disalahgunakan seperti itu. Jadi bisa menimbulkan efek samping berbahaya. Nah, misalnya nih contohnya ada bahan pengawet dari asam benzoat, kemudian pemanis buatan dari sakarin, kemudian juga ada pewarna dari tartrazin. Nah, itu contoh dari bahan aditif buatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih
Ada lagi yaitu zat aditif berdasarkan fungsinya. Jadi kalau tadi kan berdasarkan asalnya seperti alam dari alam, kalau buatan dari proses bahan kimia. Kalau ini dari fungsinya. Kalau dari fungsinya ini dibagi menjadi 7 adik-adik. Nah, pertama itu ada pewarna. Yang kedua ada pemanis, kemudian ada pengawet, selanjutnya ada penyedap, dan yang kelima ada pemberi aroma, selanjutnya ada pengental, dan terakhir ada pengemulsi. Nah, sekarang kakak akan jelasin yang pertama yaitu pewarna. Nah, di sini ada makanan adik-adik. Nah, makanan ini colorful, jadi ada berwarna-warni, ada warna pink, ada warna hijau, merah, orange, ada coklat seperti itu. Nah, pasti ini ditambahin suatu zat aditif nih. Zat aditifnya itu adalah zat pewarna. Nah, zat pewarna itu apa? Bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nah, ini dia zat pewarna yang memberi warna pada makanan sehingga dapat menarik minat adik-adik biar membeli makanan tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya ada jenis zat pewarna itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zat pewarna alami, gitu. Yang kedua ada pewarna buatan. Nah, kalau pewarna alami itu seperti apa sih? Nah, kalau pewarna alami ini dari pewarna alami, yaitu pewarna yang diperoleh dari alam, yaitu seperti dari tumbuhan, hewan. Kalau alami itu pasti dari kayak makhluk hidup ya, jadi seperti tumbuhan, hewan. Nah, di sini kan ada gambar nih, ini kayak orange ini dari wortel, terus ada mungkin merah dari strawberry seperti itu. Terus ada juga kalau hijau dari pandan, dari daun suji seperti itu. Terus kalau pewarna buatan itu pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Jadi diproses terlebih dahulu adik-adik. Jadi melalui proses kimia yang panjang gitu. Jadi kayak di suatu pabrik. Nah, kalau zat pewarna buatan ini bisa ditemukan atau dibeli di pasaran atau di toko-toko. Pasti ada nih zat pewarna buatan banyak. Nah, jadi dapat dijangkau di toko-toko seperti itu. Nah, jadi pewarna alami dan pewarna buatan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing loh. Jadi kalau pewarna alami itu kan dia memiliki kelebihan, dia lebih sehat. Terus selain itu juga untuk tidak ada efek sampingnya untuk kesehatan kita, kesehatan manusia. Tapi di samping dia memiliki kelebihan, dia juga memiliki kelemahan. Jadi kelemahannya yaitu dia dari alam. Jadi dia tuh seperti cenderung memiliki aroma dan rasa yang kurang diinginkan gitu. Jadi kayak misalkan ini kan dari alam. Jadi kalau lama-kelamaan rasanya itu kurang enak gitu, kayak tidak yang diinginkan gitu. Jadi itu selanjutnya juga warna dari warna alami itu tidak tahan lama. Jadi warnanya itu mudah rusak karena pemanasan. Jadi gampang pudar gitu. Ya, gitu. Terus selain itu juga jenisnya terbatas gitu. Hanya sedikit. Hanya terbatas, tidak berlimpah banyak. Seperti itu. Kemudian kalau pewarna buatan itu lebih unggul sih sebenarnya, kayak lebih memiliki keunggulan cukup banyak. Nah, karena pewarna buatan itu kan dia ada di pasar atau di toko-toko seperti itu, dan harganya itu termasuk murah, terus juga praktis dalam penggunaannya. Terus warnanya dari pewarna buatan itu
melekat, jadi tidak gampang pudar, jadi kuat gitu. Terus juga selain itu jenisnya tuh banyak, jadi memiliki banyak macam, jadi tinggal pilih. Terus warnanya tidak mudah rusak karena pemanasan, dia tuh melekat gitu, kuat banget. Nah, tapi kan kalau pewarna buatan itu kan memiliki efek samping bagi kesehatan jika digunakan itu berlebihan atau tidak sesuai aturan gitu. Jadi digunakannya itu tidak sesuai takaran gitu, disalahgunakan. Jadi kalau disalahgunakan itu dapat berbahaya bagi tubuh kita. Tapi kalau sudah sesuai aturan gitu, sesuai takaran gitu, baik. Seperti itu. Nah, kan kalau buatan itu menghasilkan produk seperti ini ya. Nah, produk seperti ini itu sebelumnya sudah dicek. Jadi udah dilakukan pengujian. Jadi pengujian kemasan yang udah diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman juga. Nah, jadi di sini itu udah halal, sudah dibolehkan. Jadi mempertimbangkan kesehatan manusia juga. Jadi boleh, asalkan sesuai takaran gitu. Selanjutnya, nah kalau sesuai aturan itu, maksudnya dari sesuai aturan itu kan pewarna buatan itu banyak ya, bisa buat makan, ada yang buat makanan, terus ada juga yang buat cat, jadi tekstil seperti itu. Jadi harus bisa menempatkan, kalau makanan ya untuk makanan, kalau untuk cat tekstil itu jadi untuk cat gitu. Jadi jangan disalahgunakan kalau nanti padahal itu pewarna buat cat, kok malah dibuat makanan, itu sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi penggunaan pewarna buatan itu harus disesuaikan dengan kegunaannya. Jadi untuk makanan atau untuk tekstil, pewarna tekstil seperti itu, biar tidak membahayakan kesehatan kita. Nah, sebelumnya itu di pabrik itu juga melakukan proses kimia itu juga sudah ditakar, jadi udah ditakar dan sudah diatur ini untuk pewarna apa, seperti itu, tambahannya zatnya apa aja, seperti itu. Nah, kalau zat untuk pewarna tekstil, cat itu kan mengandung logam-logam berat, jadi ya jangan digunakan untuk makan. Jadi seperti itu kan, logam-logam seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, kromium, seperti itu. Jadi tidak digunakan untuk makan kalau seperti itu. Jadi ditempatkan sesuai kegunaannya gitu. Nah, agar kita tidak keracunan ya. Nah gitu, langsung saja ini ada. Nah, ini ada jenis-jenis pewarna alami dan pewarna buatan. Jadi contohnya nih, pertama ada pewarna alami nih. Nah, pewarna alami ini kalau warna ungu bisa dari bahan buah murbei, buah anggur, seperti itu. Kalau warna kuning bisa dari bahan kunyit. Terus kalau bahan wortel bisa digunakan untuk warna orange. Kalau hijau itu bisa daun suji, daun pandan. Terus coklat itu bisa dari kakao. Kalau merah itu bisa dari buah naga, bisa dari strawberry itu. Terus ini ada hitam dari arang, tapi ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan untuk kalau untuk makan itu tidak boleh ya. Terus ada lagi pewarna buatan. Ini ada 2 tabel nih. Nah, kalau yang ini itu tabel yang ini itu pewarna buatan yang dianjurkan, boleh digunakan, itu digunakan. Nah, kalau kalau yang tabel ini itu pewarna buatan yang tidak boleh digunakan gitu. Jadi ada bedain ya. Jadi nanti kalau adik-adik pernah menemukan suatu bahan kimia yang memiliki nama ini Indentrange Blue RS, nah ini jangan digunakan untuk makan loh ya. Jadi ini tidak boleh digunakan. Jadi adik sebelum beli makan atau minuman juga diperhatikan. Nah, kalau kemasan bisa dibaca dulu gitu. Oke, langsung saja. Yang kedua ada pemanis. Nah, kita masuk ke pemanis. Jadi ini zat adiktif yang kedua, yaitu pemanis. Nah,
Apa sih pemanis itu? Nah, pemanis itu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Nah, jadi makanan dan minuman itu biar tidak hambar, biar rasanya lebih enak, kita dikasih pemanis gitu. Nah, selanjutnya ada jenis bahan pemanis. Nah, yang pertama ada pemanis alami, yang kedua ada pemanis buatan. Nah, apa sih pemanis alami? Pemanis alami itu bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati. Jadi, seperti dari itu madu, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat dari gula aren, jadi dijadikan gula aren. Nah, dari kalau pemanis itu contohnya seperti gula pasir atau itu sukrosa. Nah, terus juga dari gula lontar, gula bit, banyak jenisnya dari gula-gula itu. Jadi dari hasil-hasil nabati. Nah, kalau selanjutnya itu ada gula itu diberikan di suatu makanan dan minuman itu sesuai keperluannya saja. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan jadi kemanisan. Jadi sesuai takaran. Jadi kalau belum manis ditambahkan gula lagi atau pemanis lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun juga pemanis buatan. Nah, ini dia, kalau pemanis buatan itu bahan pemberi rasa manis yang dibuat melalui reaksi kimia. Nah, jadi ini tuh dari olahan. Jadi diolah terlebih dahulu dengan reaksi kimia. Nah, kalau pemanis buatan itu mempunyai rasanya itu malah rasa manisnya hampir sama, tapi malah bisa lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Nah, pemanis buatan sendiri itu tujuannya tuh untuk pengganti gula alami, ya, untuk pengganti pemanis alami atau gula alami, seperti itu. Jadi kalau tadi kan ada pewarna alami dan buatan. Nah, pewarna buatan tuh bisa buat pengganti pewarna alami. Jadi kalau buatan tuh bisa digunakan untuk pengganti yang alami, seperti itu. Kemudian dari pemanis buatan itu memiliki contoh seperti pemanis buatannya itu siklamat, kemudian ada aspartam, kalium asesulfat, dan sakarin. Itu contoh-contoh dari pemanis buatan. Jadi itu hasil proses dengan bahan kimia. Nah, pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Nah, pemanis buatan ini memiliki kelebihan, memiliki manfaat, teman-teman. Jadi ada pemanis buatan yang digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, yaitu seperti penderita kencing manis, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat juga digunakan untuk orang diet, malah dapat loh. Dan juga untuk pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, jadi bisa digunakan untuk orang-orang yang mau diet, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tabel perbandingan tingkat keasaman pemanis buatan. Jadi ini ada gula pasir, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir, terus ada asupan maksimal. Nah, ini kalau dari ini seperti sakarin ini. Nah, kalau sakarin ini lebih manis. Katanya ini manis sekali kan, tingkat kemanisan dibanding gula pasirnya tuh 200 sampai 500 loh dari gula pasir. Nah, asupan maksimalnya tuh 5 mg. Nah, jadi urutannya tuh dari sini. Tingkat kemanisan dari sakarin, kalium, asesulfam, aspartam, siklamat, jadi kemudian gula pasir, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada zat aditif bahan pengawet. Nah,
Nah, sebelumnya ini ada gambar adik-adik. Ini ada si gambar A ini roti yang masih layak dimakan. Jadi masih bagus, masih boleh dimakan. Kalau yang B ini roti yang sudah tidak layak dimakan. Kenapa tidak layak? Karena roti ini sudah menjamur. Nah, kalau makanan sudah menjamur atau ada bakteri atau ada mikroorganisme lainnya, itu tidak layak dimakan. Jadi jangan dimakan. Nah, kalau pengen makanan bisa tahan lama, tidak cepat seperti ini menjamur atau ada bakteri atau ada mikroorganisme lainnya, itu ditambahkan apa sih? Nah, langsung saja nih, ditambahkan pengawet. Nah, pengawet itu apa sih? Pengawet itu zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Jadi roti ini bisa ditambahkan bahan pengawet, bisa biar tahan lama. Nah, bahan pengawet itu mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Seperti contohnya nih, ada fermentasi pada makanan atau minuman itu. Kemudian juga reaksi-reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet seperti pengasaman, oksidasi, kemudian juga ada pencoklatan, terus kemudian ada reaksi enzimatis, kemudian dan masih banyak lagi. Itu bisa dilakukan pada makanan biar agar tahan lama. Jadi dengan reaksi kimia lainnya. Nah, kemudian ada juga cara lain. Cara-caranya untuk mengawetkan tuh ada banyak jadi adik-adik. Jadi yang kakak sebutkan tadi ada pengasinan seperti itu. Kemudian sekarang ada sekarang ada cara lain itu seperti pemanisan. Seperti itu, ada pengasinan, itu bisa mengawetkan makanan. Seperti itu. Kemudian dari contoh, adapun juga contoh-contoh dari pengasinan atau pemanisan atau yang lain, itu ada ikan asin, terus kemudian ada manisan buah, atau ada daging panggang yang dapat awet secara alami. Nah, jadi ada ikan asin. Ikan asin itu sebelumnya sudah dilakukan proses yang dapat mengawetkan ikan tersebut dengan cara pengasinan. Nah, ada juga metode pengawetan lain dengan cara fisik, yaitu seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Jadi seperti ini, ketika adik-adik beli makanan yang mudah basi, adik-adik bisa, kalau ingin dimakan nanti biar tahan lama itu adik-adik bisa meletakkan makanan tersebut di dalam freezer atau kulkas. Nah, itu dapat memperpanjang masa basinya, masa basi, dapat memperpanjang masa awetnya. Jadi dapat memperpanjang masa awet makanan tersebut. Atau bisa juga adik-adik panaskan, jadi bisa dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan juga bisa mengawetkan makanan tersebut, jadi biar masih tahan lama, seperti itu. Jadi banyak cara adik-adik untuk bisa lebih awet makanan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada bahan pengawet dan penggunaannya. Nah, ini ada bahan pengawet dan penggunaannya dengan memberikan zat aditif pengawet. Ini ada bahan pengawetnya, ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Itu dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Nah, kemudian ada yang menggunakan asam ascorbat, itu dengan penggunaan mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Kemudian ada natrium nitrat NaNO3 untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Selanjutnya ada asam
propionat, itu untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Selanjutnya ada butil hidroksianisol atau BHA untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Berikut juga ada butil hidroksitoluene, itu dengan BHT untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Jadi ini ada nama-nama bahan pengawet dengan bahan kimia seperti itu. Kan ada cara pengawetan itu ada dengan bahan kimia atau dengan cara fisik seperti itu. Kalau cara fisik seperti tadi dengan pemanasan, pendinginan seperti itu. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pengawetan dengan pengasinan, pemanisan seperti itu. Kalau dengan mudahnya, kalau itu adik-adik bisa dengan cara fisik seperti menaruh makan di dalam kulkas atau dipanaskan kembali biar masih awet seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini. Nah, ini ada zat aditif bahan penyedap. Nah, bahan penyedap itu apa sih? Bahan penyedap itu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Ini di sini juga ada gambar. Ini ada garam. Terus ini ada tulang, ada kuah. Di sini ada rempah-rempah, ada bawang, berambang, ketumbar, seperti itu. Terus ini ada MSG atau dikenal dengan yang kenal itu micin. Nah, jadi bahan penyedap itu banyak adik-adik. Jadi bukan hanya garam, terus micin ataupun ada berambang bawang. Jadi ada juga ada cengkeh, terus juga ada merica, cabai, kunyit, ketumbar, sereh, kayu manis, pala, itu termasuk bahan penyedap. Kalau makanan ditambahkan itu pasti tambah sedap, tambah enak. Nah, di sini kan ini kenapa bisa ada tulang, ada kuah. Nah, tulang kuah ini biasanya kalau ditaruh di bakso seperti itu pasti lebih sedap kalau ditambahkan itu. Nah, ada makanan berkuah gitu. Kalau kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap, itu bisa kaldunya. Nah, jadi penyedap itu juga ada penyedap alami dan penyedap buatan. Jadi buatan itu kan biasanya buat pengganti yang alami kalau mungkin tidak ada seperti itu. Nah, kalau yang alami itu yang mana sih? Yang alami itu yang tadi seperti contoh yang kakak sebutkan tadi, kayak ada bawang, berambang, cengkeh, miri, ketumbar, cabai, kunyit, seperti itu yang alami. Terus kalau yang buatan itu seperti MSG ini micin. Nah, dia tuh mengandung MSG atau monosodium glutamat atau juga mononatrium glutamat atau MNG, itu yang buatan. Jadi itu dia juga dari proses terlebih dahulu kalau buatan. Nah, yang kita kenal dengan micin. Oke, baik. Nah, kalau di senyawa ini di MSG dan MNG itu dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Jadi dia itu dari proses fermentasi. Nah, dari banyak ahli kesehatan juga berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina. Jadi biasanya dengan kalau makan MSG, MNG berlebihan itu dapat membuat penyakit yang disebut dengan restoran Cina. Jadi itu biasanya gejalanya seperti pusing, mulut terasa kering, terus lelah, mual-mual, sesak nafas itu. Jadi jangan terlalu banyak ya kalau makan micin, MSG, MNG yang mengandung MSG atau MNG itu, biar tidak pusing seperti itu. Jadi sesuai aturan saja, sesuai takaran, sesuai keperluan saja. Nah, kan selanjutnya itu ada
ada dosis. Nah, jadi ada dosisnya. Dosis maksimalnya itu berapa ya? Nah, dosis maksimal penggunaan MSG itu yang ditetapkan oleh WHO itu 120 mg atau per kilogram berat badan. Jadi, jangan sampai melebihi itu ya, biar tidak terkena sindrom restoran Cina gitu. Baik, langsung saja adik-adik. Nah, selanjutnya ini yang kelima ada pemberi aroma. Jadi zat aditif pemberi aroma. Apa sih pemberi aroma itu? Pemberi aroma itu zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Nah, dengan adanya penambahan zat pemberi aroma itu dapat menimbulkan makanan dan minuman tersebut itu memiliki daya tarik tersendiri untuk diminati. Jadi biasanya kalau makanan dan minumannya baunya sedap, enak, pasti kalian tertarik, ingin membeli, ingin memakan, seperti itu kan ya. Jadi pemberi aroma itu juga penting untuk menarik minat kita semua. Nah, zat pemberi aroma sendiri dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Contohnya bisa dari ekstrak buah nanas atau ekstrak buah anggur. Terus juga minyak astiri atau vanili bisa. Kalau juga itu bisa juga pakai vanili itu ya. Vanili yang bubuk seperti pernah ditemukan di toko-toko seperti itu bisa itu dari kemasan, itu kan dari proses terlebih dahulu kalau itu ya. Jadi itu bisa dicampurkan ke makanan biar aromanya lebih enak gitu. Nah, ada juga pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis, itu disebut dengan esen. Jadi ada esen dan biasanya ditemukan di toko-toko seperti itu juga. Nah, itu macamnya juga banyak, aromanya bisa memilih seperti itu. Nah, misalnya contohnya itu ada dari esennya itu amil kaproat, yaitu aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil butirat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili, dan metil antranilat, aroma buah anggur. Kemudian itu tuh aroma tersebut itu disebut dengan pemberi aroma sintesis. Jadi seperti sebutannya itu buatan, jadi proses-proses kimia. Jadi itu pakai bahan-bahan kimia juga seperti itu. Nah, jadi bisa pakai buatan, kemudian juga bisa pakai dari alami, dari buah-buahan, seperti itu juga bisa. Jadi banyak macamnya. Kalau adik-adik ingin menambahkan aroma itu bisa pakai bahan-bahan tersebut. Nah, selanjutnya nih, nah ini dia kalau dari ekstra bahan alami ini. Nih contohnya ada kue pie dengan aroma buah murbei. Ini ditambahkan buah murbei. Jadi bebas mau ditambahkan apa, strawberry juga bisa. Juga ini bisa menarik hati juga ya. Kalau aromanya enak, nanti bisa dibeli, dimakan, senang sekali. Jadi pakai bahan-bahan alami itu buah-buahan seperti itu. Kalau ini pakai senyawa sintesis. Ini contohnya yang kakak jelaskan tadi. Ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi di botol udah dikemas dahulu. Langsung saja yang keenam, zat aditif pengental. Nah, apa sih pengental itu? Pengental itu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air. Jadi seperti gambar ini ya, ini kan ada tepung, terus kok bisa jadi makanan, apa ini, capcay. Jadi ini tuh biasanya adik-adik pernah mengetahui ya, capcay itu kayak apa, kuahnya tuh kok agak sedikit kental-kental gitu, karena itu ditambahkan bahan pengental, yaitu dari tepung pati atau diberikan larutan pati, bisa pakai larutan pati. Nah, selanjutnya bahan pengental itu ada juga yang alami. Alami itu seperti dari pati, gelatin, gum, agar-agar, alginat. Jadi banyak sekali. Biasanya tuh pakai tepung-tepung kayak gitu bisa. Oke, baik. Kemudian
Berikutnya ada zat aditif pengemulsi. Nah, apa sih pengemulsi itu? Ya, pengemulsi itu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Jadi begini, ini dibutuhkan suatu bahan tambahan biar kayak seperti lemaknya itu biar menyebar dalam air. Nah, jadi biar ada suatu bahan A dan bahan B itu biar dapat bercampur ditambahkan dengan bahan pengemulsi. Jadi kalau tidak ditambahkan dengan bahan pengemulsi, bahan si A dan si B itu tidak dapat bercampur. Jadi seperti contohnya minyak dan air kan tidak saling bercampur. Nah, namun bila ditambahkan dengan sabun itu kemudian diaduk keduanya itu sehingga dapat bercampur. Jadi keduanya bisa campur. Nah, bahan pengemulsinya itu sabun. Jadi minyak dan air tersebut bisa tercampur karena adanya sabun. Nah, contoh selanjutnya ada zat pengemulsi makanan yaitu lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega seperti ini. Ini mayones dan mentega. Ini membutuhkan bahan pengemulsi lecitin ya. Nah, apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega tidak akan tercampur. Jadi lemak yang ada di ini mayones dan mentega tidak tercampur bila tidak ada bahan pengemulsinya yaitu lecitin. Jadi harus ada bahan yang ketiga itu biar bisa tercampur. Nah, dari sini bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekian dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat terus ya adik-adik. Kakak undur diri dan nanti ada contoh soal dan juga latihan soal loh ya. Semangat. Terima kasih adik-adik. Nah, setelah kita sudah mendapatkan penjelasan materi dari Kak Dea, dan saat ini Kak Deborah akan menyampaikan contoh soal dan latihan soal untuk kalian kerjakan. Contoh soal yang pertama, bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dari pewarna buatan. B. Pewarna buatan karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko. C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. D. Pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meskipun dipakai dalam jumlah banyak. Nah, menurut kalian, jawaban yang tepat apa? Jawabannya adalah C. Karena bahan pewarna alami lebih direkomendasikan daripada bahan pewarna buatan. Bahan pewarna alami berasal dari tumbuhan yang cenderung tidak memiliki efek samping. Sedangkan bahan pewarna buatan berasal dari bahan sintesis atau bahan kimia. Dengan adanya kandungan kimia ini, bahan pewarna buatan memiliki kecenderungan memberikan efek samping. Dan selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena A. Mempermudah dalam pengemasan untuk pendistribusian. B. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. C. Membantu proses penumbuhan berbagai mikroorganisme pada bahan makanan. Dan D. Mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Menurut kalian, pilihan yang tepat apa? Pilihan yang tepat adalah B. Karena salah satu reaksi kimia yang dihindari adalah reaksi yang berasal dari mikroorganisme yang menyebabkan perubahan struktur, bentuk, atau rasa pada makanan. Jadi misalnya makanan itu mudah membusuk, itu dapat diantisipasi dengan adanya pengawetan. Diharapkan agar makanan itu bisa tahan lama dan tidak mudah membusuk. Nah, ini ada 6 latihan soal
yang bisa kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian bisa mencatatnya terlebih dahulu. Video ini dapat kalian pause ketika kalian sedang mencatatnya. Latihan soal yang pertama, aditif makanan merupakan bahan kimia yang ditambahkan dari luar dan dapat menimbulkan bahaya karena A. Beberapa di antaranya dapat menimbulkan penyakit, B. Mengurangi nilai gizi, C. Mengubah rasa, D. Makanan jadi cepat rusak. Latihan soal yang kedua, monosidium glutamat atau MSG memiliki rasa yang khas dan dapat digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun, penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah A. Gula dan garam, B. Gula dan asam, C. Garam dan asam, atau D. Garam dan serbuk lada. Soal yang selanjutnya, soal ketiga, zat pewarna tekstil yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan adalah A. Sunset yellow, B. Rhodamin B, C. Izamin green, D. Digrocarmin. Soal yang keempat, daun suci, kunyit, dan wortel merupakan contoh dari A. Pewarna alami, B. Pengawet alami, C. Penyedap alami, atau D. Pemanis alami. Soal yang kelima, sebutkan 5 kelebihan dari pemanis alami. Dan soal yang keenam, apa tujuan dari adanya bahan pengemulsi? Berikan 2 contoh. Sekian pembelajaran pada hari ini mengenai zat aditif. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.